Contoh kasus berikutnya adalah reader-writer, pembaca dan penulis. Kalau di contoh-contoh sebelumnya kita sudah bahas, kasusnya adalah producer-consumer, proses yang menghasilkan data dan proses yang mengambil data. Solusinya dengan semapur dan message passing, kita sudah lihat ya, solusi dengan dua model itu. Nah, sekarang kasusnya adalah reader-writer. Jadi di sini terdapat data yang dapat diakses oleh sejumlah proses. Data itu bisa berupa file, blok memori utama, jadi alamat sekian sampai sekian, atau data di register prosesor. Kemudian ada proses yang dia hanya bisa membaca, ada proses yang dia hanya bisa nulis. Jumlah pembaca dalam satu saat boleh lebih dari satu. Jumlah penulis dalam satu saat hanya satu. Jumlahnya banyak, tetapi yang nulis itu hanya satu. Karena yang nulis kalau banyak bersamaan itu hasil tulisannya pasti akan kacau. Jadi harus gantian untuk nulis. Tetapi kalau membaca karena tidak mengubah apa yang dibaca, maka dia boleh banyak. Ketika sedang ada yang nulis, pembaca tidak boleh baca. Ketika sedang ada yang baca, penulis tidak boleh nulis. Jadi itu rule-rule-nya yang harus diikuti. Nah, bagaimana solusinya? Nah, ini contoh solusi pertama, pembaca diprioritaskan, artinya selama ada yang masih ingin membaca, maka dia akan terus-menerus dipulihkan, walaupun sudah ada penulis yang ingin menulis. Jadi penulis bisa nulis kalau pembacanya sudah habis. Nah, kita lihat di sini ada dua semapur, ya, variabel X dan WSEM. Masing-masing diberi nilai awal 1. Masih ingat nilai awal 1 itu tujuannya untuk apa? Ya, untuk melindungi critical section. Jadi di sini pasti nanti ada dua critical section ini ya. Satunya dilindungi dengan variabel X, satunya variabel WSEM. Kemudian di main programnya ini ada variabel read count, jumlah pembaca, nilai awalnya 0. Kemudian di create banyak reader dan writer secara concurrent. Nah, ada dua semapur yang didefinisikan, jadi ada dua critical section. Kita nanti akan tahu variabel X ini untuk melindungi critical section apa, variabel WSEM untuk melindungi apa. Nah, coba kita telusuri dulu di bagian writer, penulis ya, yang sedikit nih baris programnya. Oh ya, di sini baris program yang mengakses file adalah di writer itu write unit. Kalau di reader ini yang read unit. Inilah yang mengakses file ini ya. Di bagian writer, sebelum bisa menulis, dia jalankan sembit variabelnya WSEM. Jadi kalau mula-mula penulis jalan duluan, pembaca belum ada, karena WSEM 1 ya dia aman-aman aja. Bisa nulis. Oke? Paham ya? Sampai di situ ya. Kalau penulis sudah selesai, dia kirim sinyal WSEM. WSEM-nya jadi 1 kembali. Kalau ada penulis kedua pengen nulis, dan pembaca belum ada yang baca, ya dia bisa gantian nulis. Oke. Nah, sekarang di bagian reader. Oh ya, tadi WSEM itu berarti fungsinya apa? Melindungi critical section atau file ketika penulis akan nulis. Ya. Kemudian di bagian reader, baris pertama ada sembit X.
kemudian ada read count, kemudian if read count sama dengan 1, kemudian sinyal X. Nah, ini nilai variable X-nya 1, biasanya untuk melindungi critical section. Kita lihat pasangannya, same bit di sini, same sinyal di sini. Berarti di antara itu adalah baris-baris program yang dilindungi. Nah, lebih tepatnya variable X ini untuk melindungi critical section yang mana? Ada yang tahu? Ya, variable read count. Ini adalah jumlah pembaca. Ketika jumlahnya mau diupdate, ini harus diproteksi. Jangan sampai ada aktivitas lain yang juga akan mengubah isinya. Nanti kacau. Jadi, misalnya pembaca ini mau membaca. Yang jelas, penulisnya pasti nggak ada ya. Kalau ada penulis, sedang nulis pasti membaca, nggak bisa jalan. Jadi misalnya nggak ada penulis, ada pembaca, ini pengen baca, karena akan mengupdate isi read count, maka dia jalankan same X. Oke, jadi misal nih, pembaca pertama ini sudah mau membaca, datang pembaca kedua, dia juga akan jalankan same X, otomatis dia terblok. Ya. Sehingga pembaca pertama aman mengupdate jumlah read count. Oke, setelah penulis pertama masuk, read count-nya sama dengan 1, dia jalankan same bit WSM. Nah, inilah baris program yang akan mencegah ketika ada pembaca penulis ini untuk nulis. Dicegahnya di sini. Ya, jadi tujuannya ini mencegah penulis untuk mengakses file yang mau ditulisi ya, karena sedang ada pembaca. Nah, setelah read count ini diupdate, baru dipanggil same sinyal variable X. Disinilah pembaca kedua baru bisa mengupdate read count. Ya, jadi variable semafor X ini tujuannya apa? Ketika read count ini mau diupdate, itu jangan sampai diupdate rame-rame, harus gantian antar siapa? Pembaca. Ya. Setelah pembaca pertama baca ya, ini bisa masuk, bisa baca, maka mau ada pembaca berapapun, ini masih bisa masuk. Ya. Jadi bisa rame-rame bacanya. Kemudian kita lihat di baris berikutnya ada same bit X. Nah, ini tujuannya apa? Untuk melindungi pengaksesan read count karena dia jumlahnya mau diupdate, mau dikurangi. Jadi ketika pembaca pertama mau keluar, kemudian masih ada pembaca mau masuk, dia ditahan dulu ini. Ya. Ditahan dulu. Karena variable read count-nya akan diupdate. Oke. Setelah diupdate, kemudian dicek if read count sama dengan 0. Ini artinya adalah kalau pembaca terakhir, ya, penjual terakhir ini pasti read count-nya jadi 0. Tapi kalau bukan pembaca terakhir, ya ini baris ini tidak dieksekusi karena read count-nya bukan 0 ya. Misalnya tadi pembacanya banyak, kemudian yang sudah selesai pembaca pertama, maka baris ini dilewati dan dia jalankan same sinyal X. Sehingga kalau ada pembaca berikutnya yang juga membaca, dia baru bisa masuk. Tetapi selama masih ada pembaca, maka penulis ini nggak akan bisa nulis karena tadi sudah dicegat di sini ya. Kalau ada pembaca satu aja, penulis harus nunggu sampai selesai. Nah, misal sekarang ini pembaca terakhir nih, sudah selesai membaca, mau keluar, dia jalankan read count-nya jadi 0. If read count sama dengan 0, dia kirim sinyal, same sinyal WSM. Nah, disitulah penulis baru bisa masuk. Oke. Nah, misalnya sekarang penulis ada yang nulis, ya, ada pembaca pengen masuk, dicegatnya di mana? Apakah bisa? Ya, kita coba telusuri ya. Ini misal ada penulis ini ya, sedang nulis, kemudian datang pembaca.
Sembit X aman nggak di sini? Ya masih aman karena sebelumnya 1 kan. Kemudian update ini read count. Nah, di sini read count sama 1, jalankan sembit di sini. Pembaca tertahannya di sini. Kenapa? Karena sedang ada yang nulis ya. Tadi penulis sudah jalankan sembit WSM sehingga WSM-nya jadi 0 kan. Begitu pembaca jalankan ini jadi negatif. Maka tertahan di sini. Jadi baris sembit variabel WSM ya, ini bisa mencegah penulis, bisa mencegah pembaca, tergantung yang sedang aktif siapa di situ ya. Kalau yang sedang aktif penulis, maka pembaca akan tercekat di sini. Kalau yang sedang aktif membaca, maka penulis yang mau masuk tercekat oleh baris program ini. Seperti itu solusinya ya untuk kasus reader writer. Silahkan yang punya pertanyaan. Yang ada, kita lanjutkan. Untuk solusi yang kedua, di mana penulis diprioritaskan. Dan ini lebih seru. Karena ada 1, 2, 3, 4, 5. 5 variabel semapur didefinisikan, semuanya nilai awalnya 1. Nah, apa kegunaan masing-masing variabel semapur ini? Jadi ini lebih kompleks dibanding solusi yang sebelumnya ini ya. Ini lebih simpel. Di main programnya ini ada read count, write count, sama-sama 0 ya, nilai awalnya. Kemudian ini read unit yang mengakses file, write unit yang mengakses file. Mana dulu ini yang mau coba ditelusuri? Sel pembaca dulu ya. Pembaca ini baris pertama ada sembit Z, variabelnya Z. Yang menggunakan variabel Z di sini ya, sembit Z. Di bagian writer nggak ada. Artinya apa? Sembit sini, pasangannya sampai di sini. Cukup panjang ya. Di dalamnya banyak baris program yang lain. Oke, jadi misal ini pembaca pertama membaca, dia jalankan ini. Maka kalau saat itu ada pembaca kedua, ya dia udah tercegat di sini ya. Kemudian pembaca pertama lanjut ke sini, sembit RSEM. Nah, RSEM ini di mana ini yang ada RSEM? Ini ya, sinyal RSEM. Di penulis ini juga ada sembit RSEM juga, pasti ada kaitannya. Ini juga ya, sinyal RSEM. Oke, nah kita coba dulu lanjutkan yang pembaca ya. Ini pembaca, jalankan RSEM. Maka ini jelas tidak ada kaitannya dengan pembaca berikutnya, karena pembaca berikutnya sudah tertahan di sini ya, yang Z. Ini kaitannya apa? Ya nanti ya, kita lanjutkan telusuri. Kemudian sembit X, ada read count. Nah, sepertinya variabel X ini sama seperti contoh sebelumnya untuk melindungi variabel read count ketika mau diupdate isinya. Oke, ketika read count-nya 1, ada pembaca pertama, sembit WSEM. Nah, WSEM itu di sini ada, kemudian di bagian penulis juga ada ini ya. Ini WSEM, ini WSEM. Kemudian setelah selesai mengupdate read count, sinyal X. Sampai di sini kalau ada pembaca yang kedua ini masih ketahan ya oleh Z ini kan. Kemudian sinyal RSEM. Kemudian sinyal Z. Nah, setelah ini barulah pembaca kedua ini bisa ikuti pembaca pertama mengakses ini ya. Ketika pembaca pertama sedang membaca. Oke. Nah, misal ini sedang ada yang baca, kita telusuri ini penulis ya. Misal ada yang sedang baca, penulis mau nyoba nulis, dia jalankan sembit Y.
Karena mula-mula Y-nya 1, ya dia bisa oke-oke aja. Kemudian mengupdate jumlah penulis, read count. Ya. If read count sama dengan 1, sembit rsem. Nah, ini yang jadi masalah. Tadi, pembaca pertama, dia sudah jalankan sembit wisem. Mana sini ya? Coba kita cek ya. Oh, ini wisem. Ini rsem sudah dinormalkan sama rsem sini. Jadi, if read count sama dengan 1, sembit rsem. Jadi nggak masalah ya. Karena rsem-nya sudah dinetralkan. Oke. Jadi sampai di sini pembaca masih oke. Kemudian lanjut baris berikutnya, saya mestinya lagi ya di sini. Kalau ada penulis yang kedua, tadinya ya ketika ada penulis pertama sampai di sini kan tercegat oleh sembit Y. Nah begitu penulis pertama sudah sampai sini, maka penulis kedua dia bisa masuk ke sini. Nah penulis pertama ini jalankan sembit wisem. Nah inilah yang akan mencegah penulis mengakses file. Karena tadi di sini ya, oleh pembaca pertama, wisem sudah dijalankan. Sehingga kalau penulis mau mencoba nulis, nilainya jadi negatif dan terblok di sini. Oke. Bagaimana kalau ada penulis kedua? Dia bisa antri di sini ya, bisa banyak ini, bisa masuk. Tapi semuanya nggak bisa nulis. Ya, antri saja. Karena sedang ada yang baca. Jadi aman ya, pembaca dan penulis tidak bisa bersamaan. Oke, coba kita telusuri ini pembaca pertama selesai. Maka dia jalankan sembit X karena ingin mengupdate read count. Ya. Kalau pembacanya banyak, baris ini nggak dieksekusi karena ini adalah pembaca terakhir nanti yang akan mengeksekusi. Oke, jadi pembaca pertama aman. Penulis tidak bisa nulis sampai apa? Nah, kita lihat nanti sinyalnya mana. Misal sekarang pembaca terakhir, maka read count-nya jadi 0. Nah, if read count sama dengan 0, sem sinyal lebih sem. Nah, disinilah setelah pembaca terakhir, penulis baru bisa masuk sini ya. Oke. Nah, ini datang penulis pertama masuk. Misal tadi kan antri banyak penulis ya. Kalau penulis yang berikutnya pengen nulis, dia jalankan sembit wisem, jadi tertahan juga. Jadi yang nulis hanya satu. Oke. Jadi kalau ada 1000 penulis, ya hanya satu yang nulis. Kalau penulis pertama selesai, dia kirim sem sinyal wisem, maka yang antri di belakangnya bisa masuk. Ya, kita ikuti penulis pertama, dia jalankan sembit Y karena dia mau mengupdate jumlah write count-nya ya. Supaya tidak salah dengan jumlah penulis yang masuk. Kalau dia bukan penulis terakhir, maka ini nggak dieksekusi, kemudian dia sem sinyal Y. Oke. Kalau sekarang ini ya penulisnya banyak, tapi yang nulis satu, yang lainnya antri. Nah, sekarang ini misal penulis terakhir. Oh ya, kita belum cek ya. Tadi kalau sedang ada yang nulis, pembaca bisa masuk nggak? Ya. Oke, sedang ada yang nulis ini ya, di sini. Kemudian ada pembaca. Ini sembit Z, oke, karena Z-nya 1, sembit rsem, di sini ada rsem. Nah, ini, kalau ada yang nulis, ini sudah dijalankan. Maka pembaca kecegatnya di sini. Aman berarti. Pembaca nggak bisa masuk kalau ada yang nulis. Kembali ke penulis terakhir, maka dia jalankan sem sinyal rsem. Nah, kalau ada pembaca yang mau membaca, dia baru dapat sinyal dari sini. Kira-kira seperti itu ya jalannya program ya. Jadi kita baca contoh solusi untuk kasus reader writer. Ya. Silahkan yang mau bertanya. Ya ada. Baik, kita lanjutkan untuk
reader writer solusinya dengan message passing. Nah, kita lihat nih agak banyak nih programnya ya. Di sini ada prosedur reader, ada prosedur writer, kemudian ada prosedur controller. Controller ini yang mengatur ya eksekusinya. Di bagian reader ini ada send read request. Jadi ini pesan read request, minta izin untuk baca, kemudian receive. Nah ini baca filenya di sini ya, critical exception-nya read unit. Jadi sebelum baca, ini pengamannya di sini. Receive, ini nunggu izin dulu. Jadi pertama ngirim izin untuk baca, setelah itu nunggu jawaban. Ya, dapat boleh apa enggaknya di sini. Kalau di bagian writer, ini yang nulis file di sini. Isinya sama, sebelum nulis dia minta izin dulu, write request, setelah itu nunggu sampai diperbolehkan nulis. Oke, nah di bagian controller, ini ada if count lebih dari 0, ya. Bagian yang keduanya ini if count sama dengan 0, yang ketiga while count kurang dari 0. Jadi kalau positif dari 0 di sini yang berfungsi, kalau jumlahnya 0 ini, kalau negatif jumlahnya ini. Nah, nanti kalian bisa cek di Starling bahwa di contoh ini jumlah count-nya diberi nilai awal misal 100 ya. Jadi count-nya adalah yang ini yang pertama kali berlaku. Jadi looping-nya ini aja yang if ini ya, yang ini belum, yang dua ini belum. Karena count-nya lebih dari 0. Kemudian di bagian pertama ini ada if not empty finish. Artinya jika sudah ada yang selesai baca atau selesai nulis ya, ada yang selesai, masuknya di sini. Kemudian jika not empty write request ini jika ada yang minta nulis, maka masuknya di sini. As if empty read request. Kalau ada yang minta baca, masuknya di sini. Nah, kita coba telusuri yang mana dulu. Misalnya yang reader ya, pembaca dulu. Dia send read request, send ini berarti masuk yang ini ya, read request, maka pasangannya receive di sini. Kemudian count-nya, jumlahnya yang 100 tadi dikurangi. Setelah itu ngirim pesan, di mana pesan ini akan menyebabkan pembaca bisa baca. Oke. Kalau ada pembaca berikutnya, dia minta izin juga send. Nah ini yang terjadi ya kalau banyak membaca ini aja yang terjadi berulang-ulang. Oke. Suatu saat count-nya akan jadi 0 ya. Karena banyak pembaca, count-nya 0. If count sama dengan 0, apa yang terjadi? Ini pembaca banyak, belum ada yang selesai ya. Maka count-nya 0. Tapi perhatikan di sini catatannya ya. Inisialisasi ini adalah nilainya lebih besar dari jumlah pembaca. Jadi kalau pembacanya ke 99, maka count-nya harus 100, harus lebih besar. Sehingga jumlah pembaca itu nggak boleh sama dengan nilai awal yang 100. Jadi tidak sampai nilai count-nya ini 0 ya. Oke, jadi misalnya sekarang penulis pengen nulis ya. Penulis pengen nulis, dia send write request ya. Tadi pas membaca itu kan yang sini yang aktif ya. Terus counternya turun terus.
Nah, misal saat masih ada pembaca, writer pengen nulis, maka ini bagian sini yang aktif. Send ini pasangannya receive ini. Kemudian count itu sama dengan count dikurangi 100. Jadi berapa nilainya? Count-nya negatif. Karena tadi kan count-nya misalnya 100, pembacanya 99 ya, count-nya 1 kan, 1 dikurangi 100 jadinya minus 99. Nah, kalau minus, maka looping yang aktif berikutnya adalah di bagian sini. Ya, while yang ini yang aktif sekarang. Karena apa? Count-nya jadi negatif. Jadi kalau banyak pembaca, ada yang mau nulis, maka yang aktif ini. Apa yang ditunggu adalah pembaca keluar. Ya, pembaca keluar. Selama masih negatif, ini yang terjadi. Jadi penulis ya nggak bisa. Ya. Ini terus-menerus akan berkurang begitu pembaca selesai baca, counternya nambah sampai nanti terakhir 0. Kalau sudah 0, ya, maka dia ngirim izin untuk penulis untuk menulis. Ya. Tadi kan send write request minta izin nulis, kemudian ini izin untuk silahkan menulis karena pembacanya sudah habis. Kemudian counternya di-update kembali jadi 100. Ya, kira-kira itu ya pengaturan reader writer dengan message passing. Silahkan jika ada yang mau ditanyakan.